Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah fonologi akan sedikit membahas tentang materi fonetik dan metode pengajarannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, diantaranya yaitu ada saya sendiri, Evatul Mauza, Tantri Wulandari, Muhammad Nasir Alafi, dan ada Cindy Gia Syafika. Pengertian fonetik menurut para ahli. Seperti yang kita ketahui bahwa fonologi itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada fonetik dan fonemik. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang fonetik. Kalau secara umum, fonetik itu adalah mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa yang direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari bagaimana cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan serta pengucapan bahasa. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut dapat membedakan arti atau tidak. Bunyi semacam itu disebut dengan bunyi netral atau tidak terikat pada bahasa tertentu. Tentunya bunyi yang dimaksud adalah bunyi bahasa berupa ujaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mali Astuti, fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Nah, sementara menurut Shire, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan menurut Verhaar, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Nah, lalu seperti apa sih contoh konkret dari fonetik itu sendiri? Hal ini sangat bergantung pada ruang lingkup fonetik yang sedang kita bicarakan. Contohnya, kita akan membicarakan cara kerja alat ucap manusia dan bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkannya diklasifikasikan jika kita bicara masalah fonetik organis atau yang biasa kita sebut dengan fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris. Cabang fonetik ini mempelajari tentang alat-alat ucap dan gerakannya yang dapat kita amati atau kita rasakan tanpa peralatan atau pengetahuan khusus. Alat bicara. Sebenarnya tidak ada anggota badan yang khusus digunakan untuk berbicara. Anggota badan yang menghasilkan bunyi kebetulan berguna untuk tujuan itu. Tetapi sebenarnya mempunyai tugas-tugas lain yang dilihat dari segi kehidupan merupakan tugas utamanya, yakni tugas pernapasan, penciuman, dan pencernaan makanan. Lebih dari setengah badan manusia dari kepala sampai ke lambung dibutuhkan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Secara garis besar, bagian tubuh kita yang erat kaitannya dengan ujaran itu adalah dada, tenggorokan, mulut, dan hidung. Adapun anggota tubuh yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa yaitu seperti paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid. Yang B, terjadinya bunyi. Bunyi bahasa terjadi karena bergetarnya pita suara sebab tertiup udara dari paru-paru yang kemudian diteruskan keluar lewat mulut atau hidung. C, klasifikasi bunyi. Adapun macam-macam bunyi bahasa dan sifatnya ditentukan oleh ada tidaknya hambatan dalam jalannya arus udara, cara yang tepat terjadinya hambatan, dan melalui rongga mana udara itu mengalir keluar. Adapun faktor-faktor ini menjadi dasar pengklasifikasian bunyi-bunyi bahasa. Yang pertama ada vokal. Vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah bergerak, struktur dan bentuk bibir. Fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi, bergerak berdasarkan partikel-partikel yang mendesak satu sama lain hingga membentuk sebuah gelombang. Adapun pembahasan ini terbagi menjadi frekuensi, amplitude, dan resonansi. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi merupakan gerakan partikel gelombang secara berirama atau ritmis dan diukur dengan satuan detik. Terdapat gelombang murni atau gelombang biasa dan gelombang rumit. Gelombang rumit merupakan gelombang yang bergerak bersama-sama dengan frekuensi yang berbeda. Gelombang rumit terbagi menjadi periodis dan turbulen. Adapun contohnya adalah vokal.
yang merupakan gelombang rumit dan periodis, serta konsonan yang merupakan gelombang rumit dan turbulen. Yang kedua adalah amplitude. Amplitude adalah apa yang ditangkap indera pendengaran sebagai bunyi secara akustis yang berpangkal pada luasnya gelombang udara dan bersifat netral terhadap frekuensi. Besar kecilnya amplitude bergantung pada jarak dari sumber bunyi. Yang ketiga adalah resonansi. Resonansi terjadi ketika suatu benda bergetar karena adanya pengaruh pada suatu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Contohnya, adanya resonansi antara bunyi piano dengan gelas yang terletak saling berdekatan, dikarenakan adanya pergetaran udara yang ditimbulkan oleh piano. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris menyelidiki bunyi bahasa sebagai sesuatu yang diterima pendengaran. Bunyi yang telah diterima akan berhubungan dengan telinga luar, yang kemudian akan bergetar dengan gendang pendengaran. Kemudian, terdapat tulang yang berfungsi menyampaikan getaran kepada cairan yang berada di telinga bagian dalam, yang terdiri dari syaraf-syaraf menuju daerah pendengaran di otak. Metode pengajaran fonetik. Metode ini mengutamakan ear training dan speaking training, yaitu cara menyampaikan pelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Kemudian disusul latihan membaca. Langkah-langkah pelaksanaan metode fonetik. Pertama, guru membacakan bacaan bahasa asing di depan kelas atau memutar bacaan dari kaset. Siswa mendengarkan dan mempraktikkan baik-baik bacaan dengan cermat, dengan memperhatikan langgam dan intonasi serta gerak-gerik mimik tertentu dalam bacaan. Kedua, seri-seri dalam bacaan hendaknya disusun sedemikian rupa hingga menjadi bahan bacaan yang sempurna atau berkelanjutan. Ketiga, guru dapat menghentikan seri bacaan tertentu jika dianggap sudah selesai dan dikuasai anak didik. Dilanjutkan seri berikutnya. Keempat, setelah pelajaran baca selesai, latihan percakapan dapat dilakukan, dimulai dari bacaan yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks. Kelima, untuk memperjelas ucapan percakapan, metode ini dianjurkan menggunakan alat peraga atau media pengajaran. Keenam, pada setiap akhir materi pelajaran, guru hendaknya memberikan latihan-latihan praktis membaca dan latihan percakapan pada masing-masing anak didik. Dan jangan lupa, guru dapat memberikan berbagai catatan-catatan khusus, kesimpulan, dan juga nasihat berupa motivasi untuk belajar dengan rajin. Kelebihan-kelebihan metode fonetik. Pertama, metode ini mengajarkan kemampuan membaca anak didik dengan lancar dan fasih sekaligus kemampuan percakapan. Banyak latihan-latihan dialog dan menulis atau dikta. Kedua, siswa menyimak kesalahan bacaan dan percakapan dari guru atau teman sekelasnya untuk kemudian diperbaiki letak kesalahannya. Kekurangan-kekurangan metode fonetik. Pertama, metode ini memerlukan kesungguhan dan keahlian dari pihak guru di samping perencanaan waktu yang matang. Kedua, pada tingkat pemula, metode ini masih sulit diterapkan, terutama bagi anak yang belum memiliki bekal bahasa asing yang memadai. Sebab itu, guru harus mengajar secara komunikatif. Ketiga, kalau seri-seri pelajaran tidak disusun sedemikian rupa, maka pelajaran dan penguasaan materi bagi siswa menjadi mengambang. Oleh sebab itu, pengaturan waktu dan materi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga keduanya dapat dikuasai. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian fonetik itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tata bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkannya. Fonetik ini ada 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris, di mana fonetik artikulatoris ini adalah fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi cara menghasilkannya. Yang kedua ada fonetik akustis, yaitu fonetik yang melihat bunyi dari segi wujudnya sebagai gelombang bunyi. Yang terakhir ada fonetik auditoris, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapan. Dalam kajian linguistik banyak mengkaji masalah fonetik artikulatoris,
sedangkan fonetik akustis dan auditoris tidak dikaji secara mendalam. Lalu ada salah satu metode yang diharapkan mampu untuk pembelajaran fonetik kepada siswa. Metode ini disebut ear training dan speaking training, yaitu metode dengan cara menyampaikan pelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Kemudian juga disusul latihan membaca. Nah, mungkin cukup seperti itu saja pembahasan mengenai materi fonetik dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.